masalah ibu hamil yang di kereta tadi. Ibu hamilnya kedempet di pintu kereta Om pas kereta lagi penuh banget. Nah harusnya tuh yang dikomen bukan ibu hamilnya dong ya. Harusnya tuh penumpang yang lain yang tidak mempersilahkan ibunya duduk. Kalau harus kayak gitu ya. Iya, kalau ibunya jadi stres aneh juga ya. Ibunya jadi stres aneh juga. Oh netizen menyalahin si ibu yang maksa naik kereta pas lagi penuh, nyalahin si pemotretnya juga. Oh ya nggak bisa, itu subjektivitas ya. Iya. Sebenarnya tunggu, postingnya di mana dulu, terus teksnya apa? Sebenarnya masalah itu. Jadi sekarang gini loh, sekarang Anda naikkan di Instagram itu seperti publikasi ya, Instagram atau di Facebook atau di Twitter itu adalah seperti publikasi sebenarnya. Statusnya udah sama sekarang dengan media sosial seperti sekarang. Iya. Jadi kalau netizen nyalain si ibu ya itu sih perspektif aja ya. Orang si ibunya juga mungkin butuh penting. Gak punya pilihan. Yang nyalain punya pilihan nggak? Karena kita nggak punya pilihan. Betul. Kalau nggak ada kereta berikutnya penuh terus. Kalau masa nggak pernah ke Jakarta sih. Di zaman penuhnya kereta kan sampai kereta keberapa pun akan masih tetap penuh sesak. Saya pernah nih Sasmito nih, mungkin ceritakan pengalaman doang nih. Saya pernah motret anak penjual soto di trotoar jalan. Bapaknya marah, saya disuruh hapus fotonya. Ya saya cuma pura-pura hapus. Lagi mana mau hapus, saya motretnya pakai film. Kalau bapaknya tahu pakai film ya disuruh cabut filmnya. Sama juga kalau di Cina bang, orang nggak belum tentu semua orang mau difoto. Karena kalau di Cina, kalau mukanya difoto dianggap tradisinya tuh umur berkurang. Ada berkurang umur. Jadi kita ada juga beberapa sebelum motret yang kayak gitu ya harus tahu dulu situasinya ya bang ya, gitu kan ada yang bisa. Nah sekarang gini saya ceritakan ya pengalaman saya di Papua ya. Tiap dipotret kan minta uang. Saya deketin beberapa anak muda. Kenapa kamu begitu komersial? Saya di Jawa, motret itu mereka nggak minta uang. Apa jawaban mereka? Bapak kemari mau motret kami toh? Iya. Tapi yang dapat untung itu penerbangan, rumah makan sama hotel itu orang asing semua. Kami dapat apa? Cuma capek-capek pose yang dapat untung orang lain. Kalau di Jawa itu pembagian keuntungan udah bagus. Ya, di sini tidak adil bang kata dia. Tidak adil. Saya pikir masuk akal juga ya. Jadi mereka cuma pose-pose dapat untung hotel, rumah makan sama penerbangan kan bukan mereka semua gitu loh. Jadi saya pikir masuk akal. Tapi problemnya Bapak juga jangan terlalu komersil. Satu kali foto kita diminta uang 1 lembar merah. Iya. Iya kan. 10.000 lagi. Mau nggak mau 100.000. Iya. Malah ada yang dihitung. 5 Emang. orang dipapang, ya kan? Bapak 5-5-nya minta lagi 5 kali 100.000 gope. Aduh, kau jangan. Di Ethiopia juga sama. Di Ethiopia sama. Sama. Ethiopia sama. Iya. Iya kan. Akhirnya pembagian keuntungan memang seperti itu. Kalau enggak mereka dapat dari mana? Kita datang memang untuk mereka kok gitu loh. Tapi yang dapat keuntungan kan hotel, rumah makan sama penerbangan orang pendatang semua itu masuk akal sih. Satu sisi kecemburuan itu akan muncul. Kecuali hotel sama itu. Nah gini, di Ubud itu sawah-sawah kan mulai jadi hotel ya nggak? Sawah-sawah ya. Nah petani itu pikir, wah lu pemandangannya ke sawah gue dapat bagian nggak? Kentana sama hotelnya kan, gue dapat bagian nggak? Enggak. Mereka naruh yang jelek-jelek sengkarapan taruh di tengah sawah semua. Jadi sawahnya itu pemandangan jelek banget. Hotelnya nyerah. Bagi keuntungan dong, enak aja lu lihat sawah gue, ya kan? Saya pernah motret di Ubud tuh sawah dikasih bambu jelek silang-silang nggak karu-karuan. Secara padinya nggak terpengaruh, kena hujan, kena matahari. Tapi secara pemandangan hancur. Dan hotel itu kalau lu nggak mau bagi keuntungan, ya sawah gue bikin jelek. Itu yang terjadi. Masuk akal sih, masuk akal. Masuk akal, enak aja. Pemandangannya ke sawah gue nggak dapat bagian itu kan. Itu ada Mas Ardefcom tuh. Aku tahu, ternyata Bang Bain yang bawa papan surfer kemarin itu katanya. Ini di belakang gak ada gangguan, gak ada. Itu di Instagram viewernya 16.000 lebih, gila gak sih? Itu gila, itu sangat gak sengaja, sangat gak serius. Viewer saya tertinggi di Instagram itu 16.000 udah. Jangan lupa AdSense-nya bagi dong. 16.000 lebih sekarang mungkin masih nanjak gitu. Oke, ini dari Mas Gungkun. Apakah etis kalau motret orang yang lagi beribadah? Nah, ya tergantung motretnya gimana dulu. Jadi pertanyaan itu selalu seakan-akan semua hal itu loh. Lah ini buktinya nggak etis lah. Itu memang nggak etis itu loh. Kayak Waisak jongkok ke depannya ke mukanya nggak etis. Tapi kalau
dari seperti sholat id ya, sholat id itu saya mau motret pakai drone, motret pakai apa dari jembatan penyeberangan ya etis, tergantung gimana cara motretnya kan. Betul. Sekarang pertanyaan bukan apakah etis, gimana caranya dulu gitu loh. Orang lagi rukuk dijepret, dia lagi rukuk jepret. Iya. Ini nih sholat id di Jatinegara nih. Nah ini sholat ini saya pakai drone dari atas nih. Ini etis dari jauh kan bagus sekali coba ya. Betul. Apakah etis belakangnya gereja lah? Justru itu jadi menariknya gitu loh. Dengan ada gereja di tengahnya, gereja Koinonia kan. Ini saya pakai drone 2018. Idul Fitri 2018 ya. Atau di Sunda Kelapa orang sholat belakangnya kapal-kapal pinisi kan bagus sekali. Ya gimana dulu caranya? Motret apapun itu bisa etis bisa tidak. Caranya bukannya apanya ya, caranya. Kecuali waktu Melasti ya kan, Melasti orang lagi larung ke laut, fotografernya maju ke depan malah ngalangin orang. Nah, itu yang nggak etis. Iya, Waisak ya waktu itu kan rame kan karena gila sampai depan pendetanya gitu loh. Itu sampai ada yang pakai monopod sampai depan mukanya pendetanya gila itu ya itu nggak etis. Itu yang saya bilang ibadahnya. Etika waktu pemotretan kan. Nah, itu yang sewaktu ya, tadi ada dua caranya yang nggak etis, bukan buatnya ya. Iya. Apa motret ibadah etis ya? Gimana caranya dulu loh. Wong motret pas foto aja bisa nggak etis kok gitu kan. Megang ada motret presiden coba, muter kepalanya coba. Ada bisa digampar. Digampar pas pampres. Ada ya nggak bisa itu caranya. Ini ceritanya. Bukan apanya ya caranya. Pernah juga waktu itu saya bawa tamu dari Cina motret di Wamena ya kan. Walaupun dia merasa sudah bayar itu orang Papuanya, dia berhak motret ya kan. Tapi yang nggak etis saya bilang itu dia ngarahinnya itu sambil benerin kotekanya. Kotekanya dipegang-pegang diarahin ke arah lighting. Itu saya ngamuk. Itu yang nggak etis menurut saya gitu. Untung nggak dipanah gitu ya kan. Maksudnya walaupun sudah bayar pun mau setting mau ngarahin ya tetaplah ada aturan lah etikanya gitu. Untungnya bukan fotografer Indonesia, itu dari Cina. Ingat Piala Dunia 2010 nggak? Ingat Piala Dunia 2010 nggak? Yang mana? Piala Dunia 2010 kan di Afrika Selatan ya. Iya. Ada trompet Afrika Vuvuzela namanya kan, Vuvuzela. Panjang trompetnya panjang, Vuvuzela ya. Nah Vuvuzela. Nah saya itu punya kotekan dari Wamena, saya beli di Pasar Nayak. Supaya yakin itu kotek asli, saya tukar di kampung, tukar yang dipakai. Saya tambah duit gak apa-apa. Ada mau anak muda mau. Jadi yang sebuah tuh kotika bekas ya. Tapi asli beli bukan kotika hiasan, kotika yang memang fungsional. Saya taruh di meja saya. Ada seorang teman dikira Vuvuzela ditiup-tiup. Ini Vuvuzela aja nggak bunyi. Aduh mati aku, ini bukan Vuvuzela, itu kotika bekas. Cewek lagi. Itu bukan orangnya nggak nonton nih. Dikira Vuvuzela. Oke. Ini dari Surya Virayama. Kalau motret di area publik, apakah semua sah-sah saja secara hukum, tapi hanya berbenturan dengan etika? Tadi udah dijelasin ya. Sebetulnya caranya gimana ya? Secara hukum adalah sah. Cuma ada orang yang nyebelin, ada orang yang baik. Itu aja kan, dunia ini kan begitu. Dunia itu kan semua orang nggak bisa ngomong sama Om. Gimana caranya motret orang di pasar? Ya pasar mana dulu gitu loh. Ada pasar yang sama sekali nggak mau dipotret, ada pasar yang welcome. Pundong itu welcome banget. Ketawa ketiwi aja orang di Pundong ya untuk dipotret. Atau pasar di Ubud itu jam 5 pagi ya. Rajin amat sih Pak, pagi-pagi udah motret, saya malah digituin tuh waktu saya di Ubud ya. Jadi semua dunia ini menarik karena semua orang tidak sama ya. Kalau semua orang semua seragam, dunia ini sangat tidak menarik. Dunia ini menarik karena orang macam-macam, beda-beda gitu. Oke, ya. Dari Anca nih, boleh nggak Bang motret plat nomor pelaku tabrak lari terus dipublish? Boleh banget. Yep. Kalau benar tabrak lari ya Bang ya. Ya. Nanti bisa salah lagi. Saya pernah orang buang kucing di jalan tol. Ya, buang orang kucing di jalan tol ya. Saya potret plat nomornya, saya bilang barusan dia buang kucing depanku. Wah, dia dibully habis dan ketemu ya. Ketemu. Ya, artinya gini, secara hukum saya kan memvonis dia, tapi secara moral sosial di kalangan pecinta hewan itu kan terkutuk sekali menurut saya ya. Buang kucing udah nggak senang dibuang jalan tol, begitu terlompat langsung tergilas mobil kan menurut saya itu kekejaman yang absolut ya. Saya juga marah, saya nggak peduli. Saya mau melawan hukum mau apapun saya publikasikan, saya saking keselnya seperti itu. Itu tidak ada. Karena saya pencinta kucing. Tidak ada. Ya nggak punya gila lu buang kucing buang anjing. Nah di Taman Safari itu lucu. Saya kasih info ya, di Taman Safari itu orang kalau bosan sama anjingnya, anjing dibawa di mobil, dilepas di kandang singa. Serius.
Nah, suatu hari saya sama Pak Frans Malangsang di Taman Safari, ada yang buang anjingnya budukan, singanya pun nggak mau, jadi terpaksa direscue. Anjingnya koreng semua gila, dilepas ke singanya pun nggak nafsu. Ada juga apa? Kayak kadal gede banget tuh iguana gede, karena mungkin udah bosan dilepas di kandang singa ya, singanya nggak mau makan iguana kan, akhirnya di rescue juga. Di kandang singa itu orang banyak melepas hewan, maka sekarang kalau ada ke Taman Safari mulai 10 tahun yang lalu kira-kira, itu kalau bawa hewan nggak boleh masuk, karena banyak orang yang bosan sama hewannya dilepas di kandang singa. Itu kecaman yang absolut juga. Iya, ada anjing budukan, saya kan betul anjingnya budukan, kasian banget. Sampai singanya pun gak doyan. Milih anjingnya singanya. Budukan. Bang, pertanyaan dari anjing, ya. Mas Aris Daeng nih. Motret korban bencana alam atau kecelakaan yang sudah dalam keadaan meninggal itu aturannya gimana Om? Kebetulan saya bekerja di Badan Besar. Gak apa-apa. Motret gak apa-apa. Publikasikan ya gak boleh. Motret gini loh. Mari kita buang tradisi sungkan ya. Wah gitu diputar sungkan. Jangan. Motretlah yang bisa Anda potretkan. Itu merekam sejarah. Motret itu merekam sejarah ya. Iya. Ingat, motret itu merekam sejarah. Tapi Bang, jangan mempublikasikan itu masalah etika. Nah, gatalnya itu. Buat apa dia motret kalau nggak publikasikan? Rata-rata itu kan orang tuh motret pengen publish di sosmednya, diviralkan di Instagramnya segala macam. Nah, itu kan kayak waktu liputan tsunami Aceh, wartawan yang baru mulai, bangga banget ada tumpukan mayat kan. Wah, tumpukan mayat, selfie kan tumpukan mayat. Iya. Nah, kayaknya juga kayak kecelakaan yang berdarah-darah gitu ya kan. Harusnya kan juga oke lah kalau harus itu kan di blur ya kan. Terus kayaknya korban orang meninggal juga kan nggak etis juga kalau di mukanya kalau nggak diblurkan kan. Ya itu aja sih masalah itu ya. Mungkin teman-teman harus lebih peka ya di sana ya. Ya jadi problem adalah kadang-kadang orang-orang yang mau motret itu, yang wartawan juga bukan itu malah ganggu petugas rescue sendiri kadang-kadang. Sama dengan gini, saya semua fotografi promosi saya kerjain, kecuali wedding sama pre-wedding. Kalau pre-wedding kadang-kadang kalau teman sahabat saya kerjain ya, tapi kalau komersial saya nggak mau. Wedding, pre-wedding. Kadang-kadang kita serius yang motret, yang saudara pakai handphone, nyodorin handphone semua itu malah ganggu yang resmi loh. Ancur, foto resminya ancur, sementara handphonenya juga nggak bagus itu loh. Nah, saya kemarin waktu anak saya kawin, saya dengan pengalaman itu saya simpulkan adalah sekali-sekali saya bikin album foto yang out of the box. Semua foto handphone dari yang hadirin yang saya albumin, dan unik juga, ada yang blur, ada yang goyang miring-miring, tapi malah hidup. Videonya saya dapat dari Narwan itu lucu banget loh. Saya ditepuk anak saya karena saya meluk orang itu kan ditarik. Jadi kadang-kadang malah lebih informal ya, videonya miring-miring, fotonya miring-miring, goyang-goyang. Jadi album kawin anak saya malah saya bikin agak lain ya. Justru saya minta di Facebook. Tapi, aku minta dong dari Facebook. Bukan berarti semua teman-teman bisa di setiap kawinan motret orang pakai handphone seenaknya juga dong jadinya kan. Ini kan jangan. Ya. Coba kemarin karena saya fotografer waktu anak saya kawin, saya bilang kamu fotografernya ya. Kalau kamu terganggu nggak apa-apa, saya malu nih kamu nggak dapat ya. Kecuali akad ya. Kalau akad kan sengaja pagi ya belum datang ya. Banjir juga waktu itu kan. Nah, akad itu resmi semua dapat. Tapi pas resepsi saya biarkan semuanya motret, bahkan nyangkut kan selfie sama saya tuh. Ya, bukan sama pengantinnya, lebih banyak selfie sama saya itu. Kebanyakan selfie-nya sama saya bukan sama pengantin. Kan poinnya beda. Jadi secara mantu sekali, paling saya mantu sekali lagi, anak nomor 2 nanti. Itu nanti kita bicarakan konsepnya lagi yang berbeda ya. Oke. Ini dari Mbak Indah Listia. Om, kalau misalnya ada fotoku yang dipublish tanpa izin dan aku kurang berkenan, udah diminta take down baik-baik tapi masih dipublish, baiknya ditegurnya gimana ya Om? Ini nggak bisa. Ya Anda cuma ramein aja terus, ini orang ini kok ngeyel gitu, ada gitu. Saya nggak nuntut apa-apa. Diramein di netizen itu lebih kejam loh, karena Anda kan dibilang netizen lebih kejam. Ramai di misal kalau saya bantu posting, kalau memang keterlaluan saya bantu posting, efisien kok. Biar netizen plus 62 yang menghakimi. Ya, menghukum, dan kadang-kadang lebih kejam, jauh lebih kejam. Karena secara hukum kita masih abu-abu dan nggak jelas ya undang-undangnya. Saya pernah serempetan dengan orang ya, orangnya lari nggak terkejar, saya plat nomornya saya salahkan, netizen ngasih info itu alamatnya dulu sampai rumahnya dimanapun saya dapat info loh, ajaib memang. Sampai rumahnya, oh itu teman saya, bisa ngomongin, akhirnya ya seperti itulah kadang-kadang. Jadi netizen medsos itu kadang-kadang sangat powerful juga. Betul. Ya gitu ya Mbak Indah. Ini Mbak Inong,
ingat nggak di Myanmar ada yang mau ikutan foto sama kita, lensanya kecebur. Pagi-pagi. Iya, Orang Jepang. Itu orang Jepang gitu ya. Iya. Gitu. Nah ini saya punya Tamadini. Ini ada pertanyaan lagi? Mau dibacain dulu atau itu dulu? Ada banyak nih Bang, satu-satu dulu. Satu lagi Oke, nih ya. saya masuk dulu ya biar publikasi di medsos. Oh, boleh. Siap. Oke, saya masuk dia. Ini Piala Dunia Wanita 1995 ya. Ini Chastain namanya. Siapa Chastain, kaptennya tim Amerika bikin gol ya. Cewek bikin gol buka baju ya. Lihat deh. Aku tahu. Tim Amerika lawan tim Cina, finalnya Amerika lawan Cina ya, juaranya Amerika. Jadi ini Chastain, nama family Chastain, saya lupa nama belakangnya, depannya ya. Dia bikin gol, wah kan, cewek buka baju walaupun pakai BH ya, Nah nih dari segala arah ya, tuh si ini, nah sama Coca-Cola, itu ada Coca-Colanya kan, sama Coca-Cola ini dia beli dari fotografernya. Terus minta izin sama si orang yang terpotret itu jadi iklan Coca-Cola. Tapi secara sopan santun wanita buka baju nggak, akhirnya iklan itu take down nggak jadi. Ya itu suatu etika bisnis ya, walaupun si Chastain-nya itu ngasih izin, fotografernya yang mau memberi. Tapi secara gini, saya pernah meliput Olimpiade 2 kali, saya pernah meliput Asian Games, saya pernah meliput NBA. Saya nandatangani surat bahwa foto saya hanya bisa dipakai untuk publikasi tentang acara ini. Olimpiade tentang Olimpiade, Asian Games tentang Asian Games. Nah itu dia menyalahi Piala Dunia, panitia Piala Dunia kan, dijadikan iklannya nggak? Iya. Nggak bisa. Secara sopan santun bisnis nggak bisa, dia melanggar. Tapi secara etika juga, wanita buka baju itu juga nggak boleh. Itu terjadi tahun 1995. Brandy Chastain namanya, Brandy Chastain. Saya ingat Brandy Chastain, namanya Brandy Chastain, kaptennya tim Amerika ya bikin gol. Nah, terus ini juga. Apa lagi? Ini sekarang politik nih. Perhatikan foto ini ya, lihat baik-baik ya. Ini 1997, partai masih 3, PDI, Golkar, P3, Golkar, PDI. Lihat, P3 kebalik, hurufnya ya nggak? Iya. P3 kebalik, lihat. Golkar kebalik, PDI bener, ya nggak? Iya. Ini secara sopan santun politik kalau saya muat, ini kayak pro PDI bener, yang 2 kebalik ya nggak? Betul. Walaupun yang salah adalah KPU-nya. Kenapa nggak dibikin aturan bahwa kalau bendera itu logonya terbaca, talinya di kiri atau di kanan? Itu nggak ada aturan. Jadi pemilu itu dulu aturannya jelimet sekali, tapi aturan bendera nggak dibikin malah. Jadi kan dengan gini kan, loh, lihat nih, nggak dibilangin bahwa kalau logonya kebaca, talinya di kiri atau di kanan itu nggak dibikin aturan. Justru yang penting nggak dibikin aturan. Yang nggak dibikin aturan itu kan, itu ya Indonesia lah. Ciuman nggak boleh di beberapa tempat juga. Ciuman pacaran nggak boleh, tapi mukulin orang nggak ada aturannya. itu lucu kan? Mukulin orang nggak dilarang, tapi kalau menampilkan cinta kasih malah nggak boleh. Ya itulah Indonesia. Oke, dari Agus saya Halif, Om, foto-foto pemenang untuk WordPress foto, kebanyakan foto-foto tentang perang. Itu sisi etisnya di mana sih? Foto-foto perang ya? Ya nggak apa-apa, perang memang fakta kok. Ya, cuma kekejaman yang nggak boleh. Ngomongin kekejaman ya, saya juga foto kekejaman. Ini foto kekejaman ya. Kalau ngomongin foto kekejaman ini, yang motret Agus Susanto. Ya, cepet aja ya kekejaman ini. Ini Agus motret, nggak nolong. Orang yang nolong dulu, kan motret dulu kan. Lihat nih. 1 ya, 1, 2, foto 3. Foto apa tuh Bang? Priok 2012. Ya? 1, 2, 3, 4, mati kan? Ini juga jenazah bom Kuningan ya, ini mayat nih. Tuh, ya. Ini cewek ini juga hancur ya badannya di Kuningan ya. Tuh jenazah yang ngebom di Kuningan tuh, hancur-hancuran itu. Kita motret, tapi bukan dipublikasikan. Foto-foto perang juga yang dimuat kan bukan serpian daging, bukan kan? Bukan itu yang dipotret. Itu fotonya diadap sih kan nggak, yang tentara Vietcong ditembak itu kan bukan pas berhamburan kepalanya, enggak, pas pistolnya nempel di kepalanya, belum ditembakkan itu. Jadi ada etika internasional juga. Kalau tadi juga media itu murahan kalau memuatnya. Oke, itu ya Mas jawabannya. Ini dari Andri Ai. Berarti kalau motret di pasar atau street fotografi minta izin dulu nggak? Yang nggak boleh. Ini dari bahas tadi. Motret di pasar nggak boleh minta. Nggak usah izin. Nggak usah. Hajar aja. Nggak usah.
Oke, Nggak ini usah. dari Kenapa harus minta izin? Oke. Om, kalau aturan untuk publikasi di medsos terkait misal foto pedagang itu gimana, Tamadini? Foto pedagang mau diupload di medsos. Iya, kalau kondisinya bukan privat ya nggak masalah. Itu kan seperti keseharian itu loh, keseharian. Kalau inang-inang yang lagi kencingnya di Jawa itu kan kalau kencing kan pakai kebaya diangkat ya itu nggak sopan ya, bisa protes. Kalau dia sampai keberatan, kenapa keberatan itu loh? Kadang-kadang orang tuh keberatannya nggak jelas. Nah, intinya inilah. Secara umum fotografi itu sama dengan melirik ya. Ada publikasi karena tujuan biasa aja sebenarnya. Orang kepotret juga bukan sesuatu yang luar biasa. Privacy itu kalau memang dia dalam kondisi privat. Kalau dia bukan dalam kondisi privat bukan privacy. Oke. Nah, ini dari Mas Surya. Jangan mudah takut ya, jangan mudah takut. Hidupnya jadi nggak nyaman. Kita memang tidak membuat yang buruk ya, jangan jadi buruk gitu loh. Oke. Itu ya. Dari Surya Virayama, jika dalam sebuah bencana, ini udah berulang kali nih kita bahas, tapi nggak apa-apa. Jika ada orang yang butuh pertolongan, tapi momennya bagus sekali buat difoto, yang mana Om pilih? Mau nolong duluan atau motret duluan agar tidak kehilangan momen? Saya belum pernah ketemu situasi, jangan ngarang ya. Saya jadi wartawan belum pernah ketemu situasi nolong atau motret. Saya pernah mau dibakar gara-gara nggak mau motret. Ada maling mau dibakar, saya nggak mau motret. Saya mau ikut dibakar. Jangankan nolong dia, nolong diri sendiri aja nggak bisa kok. Jadi gini loh, fakta saya dalam jurnalistik, nolong atau motret dulu belum pernah ketemu situasi itu ya. Yang ada adalah boro-boro nolong. Saya nolong diri sendiri aja nggak bisa, saya hampir ikut dibakar kok. Saya belum pernah ketemu situasi seperti itu ya. Jadi situasi nolong dulu atau sampai bingung itu tidak pernah terjadi. 28 tahun saya kerja jadi 29 lebih. 31 tahun saya jadi jurnalis, belum pernah ketemu situasi yang dimana saya bingung nolong atau motret, nggak pernah. Karena kita tuh motret atau lari ya. Tapi kalau Alex Suban, ini terus sorry ya, Alex Suban sama Danu Kusworo. Alex Suban digebukin depan DPR ya. Danu motret terus lari. Danu salahin kok nggak nolong. Loh aku nolong jangan makin gebukin dong, gebukin banyak. Akhirnya dengan foto Danu itu bisa menggugat itu. Ini yang gebukin kelihatan fotonya. Nolong tidak harus dengan tangan ya, nolong bisa dengan kamera. Saya di Flores 1992 ya. Saya nggak ikut nolong bareng PMI, saya motret. Saya mau di Kompas, bantuan datang besar. Kalau saya nolong dengan tangan, paling 2-3 orang. Saya dengan kamera saya, ribuan orang yang ketolong. Miliaran yang masuk duit waktu itu. Nolong tidak harus dengan tangan ya, nolong bisa dengan kamera. Oke, Bang, kita stop dulu karena dalam 1 menit akan putus ya. Nanti teman-teman kita lanjut ke sesi kedua ya. Sebelum putus, saya mau informasikan ini buku fotografi C dari 24 fotografer perempuan Indonesia. Ini bukan foto tunggal, bukan foto biasa. Ini berceritakan tentang foto story ya. Kalau teman-teman senang dengan foto story, ini kisah 24 foto story wanita atau perempuan-perempuan ya, yang difoto oleh 24 perempuan. Dia nggak mau disebut wanita, difoto oleh 24 perempuan Indonesia. Bukunya keren, ini masih dummy, teman-teman bisa pre-order ya dari sekarang, ada di IG-nya Bang Ermain juga ya. 336 halaman, keren banget semua ya. Ini hanya dummy-nya udah keren, apalagi aslinya nanti gitu ya, ingetin. Terus kuratornya juga dari Mas Bea Wiharta ya. Jadi 24 wanita perempuan ini ya, foto-fotonya dikurasi oleh Mas Bea Wiharta. Jadilah buku ini C ya. Teman-teman bisa pre-order dari sekarang karena bulan depan udah mulai cetak. Oke.